kakak yang tidak perlakuan sama IKN ini apa sih sebetulnya tujuan dari aspek teknis, aspek ekonomi, sosial, hukum, dan Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Desainal, Rektor Balikpapan yang juga tim ahli, tim transisi KN yang juga Dewan Kartika Nasional. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa terkait dengan IKN itu kita sudah ada undang-undang, jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022, kemudian Peraturan Presiden Nomor 62, 63, 64, 65. Nah, ini ada tiga yang inti terkait dengan IKN. Jadi visinya seperti ini. IKN itu adalah kota dunia untuk semua. Itu satu. Terus yang kedua adalah simbol identitas nasional. Yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. Nah, yang pertama terkait aspek hukum, ini sudah selesai semua. Apalagi saat ini Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa semua komplain terkait IKN yang berbasis hukum itu sudah selesai. Nah, pindahnya IKN ke Kalimantan Timur atau sekarang Sepaku dan Samboja ini tidak lepas daripada yang pertama adalah mengurangi beban Jakarta. Ya kan, kita tahu Jakarta itu setiap tahun turun 4 cm ya. Kemudian yang kedua, kerugian akibat banjir, macet dan polusi itu sekitar 50 sampai 60-an triliun per tahun. Yang ketiga, Jakarta itu adalah ring of fire. Yang keempat, penduduk Jakarta dan Jawa itu sekitar 150 jiwa, sehingga diperlukan untuk pindah. Nah, di antara semua pulau di Indonesia yang paling bebas daripada gempa atau kita katakan ring of fire adalah Kalimantan dan khususnya Sepaku dan Samboja. Kemudian dari aspek ekonomi, kita tahu bahwa ibu kota negara ini punya potensi yang luar biasa, yang khusus yang sekarang yang Sepaku Samboja. Kita tahu Kaltim itu menghasilkan untuk kontribusi kepada negara hampir 400 triliun per tahun. Ya, hampir 400 triliun per tahun yang disumbangkan ke pemerintah, yang kemudian hanya sebagian kecil yang kembali. Ya. Kemudian yang kedua, dengan IKN ini infrastruktur akan segera terbangun sehingga akses untuk pengembangan SDM dan SDA di Kalimantan Timur itu semakin besar. Jadi kemudian ibu kota negara ini dilalui juga alur laut Kepulauan Indonesia 2. Dan dengan alur laut Kepulauan Indonesia 2 ini yang kita tahu Alki 1 itu Selat Malaka, menjadikan IKN Nusantara ini potensinya semakin besar. Yang ketiga dari aspek lingkungan. Nah, ada yang menyatakan IKN Nusantara akan merusak lingkungan. Nah, itu tidak benar, karena sekarang berdasarkan data di tahun 2019, IKN Nusantara yang sekarang ini isi hutannya atau itu sekitar 54%. Ya, anggaplah sekitar 60%, yang kemudian dengan IKN Nusantara konsepnya dikembangkan menjadi 70%. Dengan demikian dari segi pembangunan hutan atau perlindungan hutan atau penghutanan kembali atau kelestarian lingkungan hidup itu akan dijaga secara baik. Kemudian terkait apa lagi yang ditanyakan? Kalau hukum sudah selesai, aspek ekonomi ini sudah pasti akan meningkatkan potensi ekonomi nasional. Sekarang saja baru isu pemindahan, kemudian belum secara optimal itu loncatan ekonomi Kaltim itu sudah mulai terlihat. Kemudian dampaknya sekarang dengan IKN ini pelatihan kepada SDM khususnya Sepaku Semoy itu sudah dilaksanakan, baik kerjasama dengan PUPR, kemudian dengan Kementerian Naker, kemudian sejumlah perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Nah, insya Allah dengan IKN ini semua bisa berjalan baik. Nah, ini sekedar informasi saja kaitannya dengan K3. Di tahun 2019 di saat IKN pertama kali diumumkan dipindahkan, saya sempat ketemu dengan Menteri Naker Pak Hanif Dakiri, dan satu konsep yang disampaikan bahwa kita ingin IKN itu sebagai pusat pemerintahan, sementara Jakarta pusat bisnis. Nah, di tahun 2020 atau 2020 saya ketemu dengan Ibu Menteri, ya, Ibu Menteri. Kemudian kami sepakat bahwa untuk IKN yang selamat, kemudian sehat, aman dan nyaman dan terhindar dari bencana adalah dengan menerapkan budaya K3. Dalam artian aspek keselamatan K3 mesti diterapkan. Nah, beberapa bulan lalu saya bersama dengan Menteri Naker juga menyaksikan pembukaan pelatihan tahap 2 dari kementerian. Jadi ini bisa dikatakan bahwa
IKN Nusantara ini tidak saja membangun infrastruktur tapi membangun SDM. Siap. Pelatihan itu sampai berapa dan targetnya berapa nanti? Pertama, karena ini kita IKN membangun di kawasan inti pusat pemerintahan yang sekarang dibangun sekitar 900-an hektar. Jadi yang pertama dilatih itu adalah orang yang tersentuh langsung, terdampak langsung dengan pemindahan IKN ini. Jadi ada 3 kelurahan di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan dan mereka dilatih apa saja. Dalam artian apa saja pelajaran yang diinginkan itu akan diberikan. Mulai dari keterampilan masyarakat, ya kemudian yang kedua konstruksi, jadi dia sudah dilatih apa saja termasuk pengecatan, kemudian yang terakhir akan dilatih mungkin termasuk kewirausahaan dan pemberdayaan di bidang ekonomi. Ada yang bilang juga secara untuk memecah belah katanya bahwa ini adalah seperti halnya masyarakat Betawi. Katanya betul nggak Pak? Oh, enggak sama sekali. Jadi ada yang berbeda di sini. Kalau kita misalnya meninjau IKN dengan sepaku pertama kali sebagai kawasan itu pusat pemerintah itu sudah plural. Malah dari semuanya itu yang paling banyak Jawa di sini. Ya Jawa, kemudian Sulawesi, kemudian masyarakat. Jadi tidak betul penggusuran etnis setempat atau suku Dayak itu. Bagaimana bisa mau digusur? Yang dibangunin itu kan kawasan inti pusat pemerintahan yang terdiri dari hutan tanaman industri. Ya kan. Kita itu di otorita ada namanya bagian pemberdayaan dan pertanahan. Jadi pemberdayaan itu kita malah sudah berpikir kalau misalnya dia ada sejumlah masyarakat tanahnya terpakai, itu kita akan berdayakan dalam artian misalnya kalau tanahnya dijual itu tidak berarti dia akan dapat ganti rugi tapi mungkin ganti untung. Itu satu. Terus yang kedua malah dipikirkan juga bagaimana keberlanjutan hidup keturunannya gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi beda konsep Jakarta dengan sini jauh berbeda karena kalau Jakarta itu sudah perkembangannya lebih jauh di sejak zaman kolonial, kalau sekarang kan ini tidak seperti itu. Ada kekhawatiran juga bahwa konsep infrastruktur yang akan dibangun adalah terbuat dari bahan beton, nanti akan merusak lingkungan. Bagaimana Pak? Itu pendapat bagi orang yang tidak ngerti. Jadi sebenarnya sekarang kalau mau bicara IKN, tinggal lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu ya lampirannya saja segini. Nah di situ sudah jelas sekali kan konsepnya jelas, green, kemudian smart, kemudian sustainable, kemudian kalau saya bahasakan forest city. Jadi forest city ini salah satu konsep yang memastikan bahwa hutan itu bukan akan berkurang tapi hutan akan bertambah. Ya, jadi forest itu intinya itu sebetulnya. Iya, intinya sebelumnya dan konsepnya itu 70% lebih untuk hutan. Jadi sekarang misalnya tadi saya sudah kasih data 2019 itu sekitar 54%, itu nanti akan dirubah menjadi 70. Jadi akan semakin bertambah banyak, kemudian bekas tambang juga akan direklamasi. Nah intinya seperti ini, satu-satu konsep model kota dunia yang bukan hutan kota tapi kota dalam hutan. Nah, itu konsepnya gitu. Nah sesuai dengan slogan Nagari Rimba Nusantara yang kemudian kami perluas, Nagari Rimba Nusa dan Antara. Jadi semuanya di Antara. Baik Bapak, soal ini juga kan historis juga buat bangsa Indonesia karena istana kepresidenan itu kan sebagian besar dibangun oleh bangsa Belanda kecuali mungkin Tapak Siring ya. Bagaimana Bapak melihat IKN ini dengan soal rasa nasionalisme? Justru kan IKN ini pertama kan sudah dengan konsepnya di Undang-Undang Nomor 3 itu sudah nyata bahwa simbol identitas nasional. Simbol identitas nasional itu berarti kota Nusantara berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Nah dengan demikian saya biasa dalam sejumlah tulisan itu menyatakan berarti ini budaya Pancasila. Kemudian kalau kita bicara budaya Pancasila dengan konsep yang membumi berarti beriman, kota beriman, kota humanis, kota yang mementingkan persatuan, kota demokratis dan kota yang adil untuk semua, jadi milik untuk semua. Nah kalau misalnya beriman saja kita definisikan bersih, indah, aman, nyaman gitu ya, namanya gitu. Jadi terkait nasionalisme ini nasionalismenya lebih besar karena kalau ini kalau ditarik dari Sabang sampai Merauke ini di tengah-tengah. Oh iya, makanya titik nol namanya. Iya. Jadi memang untuk konsep di tengah dari Sabang sampai Merauke. Saya kasih contoh kasus ya. Kalau dulu orang Papua mungkin 5 sampai 6 jam ke Jakarta, sekarang akan lebih cepat dengan adanya IKN. Baik, artinya soal keraguan IKN baik dari aspek teknik, ekonomi, sosial dan hukum dan lingkungan dan segala macam itu artinya sebetulnya tidak benar juga. Iya, jadi saya mau jelaskan satu persatu. Aspek hukum itu kan sudah ditangani di Mahkamah Konstitusi.
dan sudah nyata bahwa memang kebutuhan negara untuk memindahkan IKN itu kebutuhan, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Kan yang dipertanyakan dulu prosesnya. Nah, dari prosesnya itu kan kita lihat isi undang-undang itu tidak panjang. Kalau mau disederhanakan hanya bilang pindah ke Kalimantan Timur, kemudian kepalanya namanya kepala otorita, tidak sama dengan undang-undang lain misalnya Cipta Karya yang sangat banyak. Jadi itu elemen-elemen tertentu yang memang sudah dibicarakan sejak lama. Sudah banyak presiden yang membicarakan itu, hanya kebetulan Pak Jokowi karena mungkin pernah jadi presiden, pernah jadi gubernur yang memang sangat tahu masalah terkait itu. Jadi momentum untuk pindah itu sangat tepat. Jadi kemudian dari hukum kemarin semua kan sesuai dengan aturan negara, bagi yang keberatan silahkan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian akhirnya semua tuntutan itu selesai. Yang kedua, kalau dari segi lingkungan kan nyata tadi, ya kan di sini IKN ini adalah ada penghutanan kembali, malah sekarang ada persemaian mentawir yang diprediksi atau yang diperkirakan akan ada 16 juta bibit untuk menghijaukan kembali Kalimantan Timur, ya kan. Terus kemudian yang lain terkait ekonomi itu sudah nyata dengan bergesernya ke sini, maka akan ada pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan ada perimbangan Akan ada perimbangan, kemudian berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian posisi yang berada di ALKI 2 atau Alur Laut Kepulauan Indonesia 2. Kemudian dari aspek apa lagi, ya kan. Terus yang paling utama ini bahwa ini satu-satunya tempat di Indonesia yang banyak tanahnya milik negara, ya kan. Beda dengan tempat lain, karena itu misalnya kalau pembangunan salah satu yang menghambat juga pembebasan lahan. Ini sebagian besar guna negara. Ya, kemudian saya perlihatkan inilah suasana hutan yang akan diperbaiki semua. Jadi bukan hutan misalnya rimbun yang dianggap manusia selama ini, itu pun nanti konsep yang akan dibangun, bangunannya adalah green building, ya kan. Terus yang kemudian hutan kota. Jadi setiap hutan yang dikurangi akan ditambah hutan di tempat lain, ya kan. Malah hutan tanaman industri akan dirubah dengan sejumlah tanaman yang kembali ke habitat awal gitu. Ada kekhawatiran juga bahwa nanti akan ada pindah juga sekitar 2 juta pekerja dari Jakarta ke IKN sini. Itu bertahap. Jadi paling yang akan pindah nanti, kan ini tahap pembangunan kan ada 4 tahap sampai 5 tahap. 2022 2024 ini paling yang akan pindah sekitar 200.000. Nah, penduduk di sini tidak banyak, hanya sekitar ya di bawah 100 lah, sekitar 30-an. Nah, problemnya nanti masalah transportasi juga. Ada kekhawatiran kalau misalnya banyak kendaraan BBM berbahan. Oh tidak, kalau di sini konsepnya itu green transportation. Jadi nanti tidak akan ada BBM di sini. Yang ada di sini transportasi massal. Transportasi massal kemudian dikenal dengan kota 10 minutes. Ya, 10 minutes itu jadi nanti dari satu tempat ke tempat lain itu bisa nyampe dengan jalan kaki. Tapi transportasi massal kemudian tanpa BBM itu adalah konsep pembangunan IKN itu yang berbeda dengan yang lain. Ya, saya kira selesai. Terima kasih. Oke, siap. Saya Isra Disainal, Ketua Komisi 2 Dewan K3 Nasional, yang juga Rektor Unipad Balikpapan, dan tim ahli tim transisi IKN bersama Pak Hasanuddin dari eSafety. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan WSO, World Safety Organization. Jadi ini keren, World Safety Organization dan IKN Nusantara. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.